2, nomor absen 3 dari kelas 11 IPS 1, perwakilan dari kelompok 4. Pada video kali ini kita akan bahas tentang revolusi Cina atau revolusi Tiongkok yang terjadi pada tahun 1911 sampai 1949. Pada materi kali ini kita akan baginya menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian berisi tentang latar belakang, yang kedua tentang berisi bagaimana terjadinya revolusi Cina, dan yang terakhir tentang dampaknya bagi. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan apa itu revolusi Cina atau apa itu revolusi Tiongkok. Langsung aja kita masuk bagian yang pertama, latar belakang revolusi. Mengapa bisa terjadi revolusi Cina? Tapi sebelum itu kalian tahu nggak sih apa itu revolusi Cina? Jadi revolusi Cina merupakan gejolak politik di Cina yang terjadi antara tahun 1911 sampai 1949 yang bertujuan untuk menumbangkan sistem pemerintahan dinasti Manchu yang dianggap sewenang-wenang terhadap rakyat. Revolusi Cina juga disebabkan oleh meningkatnya rasa nasionalisme dan persatuan rakyat. Revolusi ini nantinya mengarah pada aturan Partai Komunis dan pembentukan Republik Rakyat Cina. Revolusi Cina juga disebut sebagai Revolusi Xinhai, sesuai dengan nama Xio pada tahun 1911 dalam penanggalan Cina. Revolusi Cina tersebut setelah rakyat kecewa terhadap penguasaan Manchu yang dinilai bukan dinasti kepemimpinan Cina. Kebencian itu semakin memuncak setelah bangsa Inggris mengalahkan pasukan Kaisar dalam Perang Candu pada tahun 1842. Kaisar dinilai lemah dan bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Cina akibat penjajahan bangsa Eropa, Amerika, dan juga Jepang. Apa saja penyebabnya? Penyebab yang pertama, Cina kehilangan banyak wilayah kepada negara-negara Eropa dan Jepang. Wilayah-wilayah tersebut antara lain Hong Kong dan wilayah Weihai yang dikuasai oleh Inggris, Guangzhouhan yang dikuasai oleh Prancis, Guizhou yang dikuasai oleh Jerman, Kangtun dan Taiwan yang dikuasai oleh Jepang. Kedua adalah kekalahan Cina dalam Perang Candu, Perang Cina-Jepang, dan Perang Boxer. Perang Candu terjadi pada tahun 1839 sampai 1842 dan 1856 sampai 1860. Kemudian Perang Cina-Jepang terjadi pada tahun 1875 dan yang terakhir Perang Boxer terjadi pada tahun 1899 sampai 1901. Penyebab yang ketiga adalah Cina tertinggal secara teknologi. Ternyata Cina juga tertinggal secara ekonomi. Kenapa? Karena adanya korupsi yang merajalela terutama pada kalangan istana. Penyebab yang keempat yaitu pemerintahan dinasti Qing yang berasal dari suku bangsa Manchu dianggap sebagai penjajah oleh suku bangsa Han yang merupakan mayoritas. Dan penyebab yang terakhir yaitu pengaruh paham demokrasi dari barat dan pemberhasilan Jepang melakukan modernisasi dan reformasi Meiji. Jadi itu latar belakang dari revolusi Cina. Kita akan lanjut ke bagian kedua yaitu tentang bagaimana terjadinya revolusi. Apa saja yang terjadi pada revolusi Cina ini? Revolusi Cina yang terjadi pada tahun 1911 disebabkan oleh kesadaran nasionalisme rakyat Cina. Nasionalisme ini muncul karena bentuk pemerintahan di Cina sebelumnya yang kurang baik. Dinasti Manchu atau dinasti Qing merupakan dinasti yang memerintah sebelum terjadinya revolusi. Revolusi Cina meletus pada tahun 1911 di Cina bagian selatan di daerah ibu kota Guangdong di daerah Cina Selatan yang berperan sebagai pusat perdagangan yang berhubungan dengan luar negeri, hingga muncul paham baru seperti nasionalisme dan liberalisme. Nah, revolusi tersebut merupakan revolusi pertama Cina yang terjadi pada tahun 1911. Dan kita akan masuk ke bagian yang terakhir, yaitu dampak dari revolusi. Dampak apa yang berpengaruh pada kehidupan masa kini? Revolusi Cina secara mendasar memberikan pengaruh pada perubahan bentuk pemerintahan Cina dari kekaisaran Qing atau dinasti Manchu menjadi Republik Revolusi Cina, memberikan pengaruh pada negara-negara tetangganya untuk mengobarkan rasa nasionalisme, khususnya pada negara yang mengalami penjajahan. Pengaruh dari revolusi Cina yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan masa kini. Di antaranya, yang pertama, masih berdirinya negara Taiwan dan negara Republik Rakyat Cina yang sampai saat ini keduanya menetapkan sistem pemerintahan yang berbeda. Yang kedua, masih munculnya negara dengan sistem pemerintahan komunis yang dipakai di negara lain seperti Korea Utara dan Kuba.
Yang ketiga, munculnya negara sistem pemerintahan republik yang sama dengan Taiwan seperti Indonesia, NKRI, Iran, Republik Islam Iran, India, Republik India, dan negara-negara lainnya. Dan yang terakhir yaitu yang paling penting adalah konflik berkepanjangan akibat pertentangan kaum komunis dan kapitalis yang identik dengan pemerintahan republik seperti Republik Korea Selatan dengan Korea Utara, Amerika yang menggambarkan Kuba dan negara-negara lainnya. Ada sedikit pepatah dari Che Guevara, revolusi bukanlah sebuah apel yang jatuh ketika matang, tetapi Anda yang harus membuatnya jatuh. Dari pembahasan kita yang tadi, kita jadi tahu bahwa revolusi Cina terjadi 3 kali. Yang pertama, pada tahun 1911 yang bertujuan untuk mengganti sistem kekaisaran menjadi sistem republik. Dan yang kedua pada tahun 1928 yang bertujuan membentuk dan menguasai pemerintahan baru dan menggantikan sistem panglima perang atau World War. Dan revolusi yang ketiga terjadi pada tahun 1949 yang bertujuan untuk membentuk negara RCC di bawah Partai